kita ingin tahu nih sebetulnya apa sih maksud dari makna tawakal dan konsep tawakal yang sesungguhnya, Ustaz. Barakallahu fiik, Masya Allah. Jadi ini kesalahan yang paling sering ya, kita mendefinisikan tawakal, Ustaz. Kalau Indonesia tawakal itu identik dengan pasrah, ya, tidak bekerja, pokoknya serahkan. Ini pengertian yang salah, karena rukun tawakal ada dua, Ustaz. Rukun tawakal ada dua, sahabat ilmu. Yang pertama adalah tafwidul amr ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah. Dan ini berkaitan dengan ibadah hati. Makanya tawakal itu ibadah hati, sahabat aim. Ibadah yang tepatnya bukan di badan, bukan di tangan kita. Jadi seorang, dan untuk menjadikan kita tawakal kepada Allah, Ustaz, tadi menyerahkan urusan tentu butuh keyakinan, thiqah billah. Gimana saya kalau tidak percaya dengan orang, gimana saya mau serahkan urusanku? Ya, nah makanya orang yang makanya tawakal itu puncak, Ustaz. Makanya Allah Ta'ala sering gandengkan tawakal dengan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dalam banyak yang lain, beribadahlah dan bertawakallah kepada Allah Azza Jalla. Nah, itu syarat yang pertama, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, sahabat aim, tawakal itu adalah al-akhdhu bil asbab, mencari sebab-sebab. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntum tatawakkaluna haqqa tawakkuli," seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, ya, kama turzaqut tayr, sebagaimana maka Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki, Ustaz. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Dia berangkat di pagi hari dalam perut kosong dan dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Lihat, kalau kita lihat burung, dia ada yang banyak nganggur di sarangnya lalu berharap ada makanan datang. Dia coba lihat, berusaha terbang, bahkan mungkin puluhan kilo dia kerja, Ustaz. Tapi lihat nih, ini namanya tawakal. Tawakal bukan hanya berusaha menunggu di rumah, tapi Nabi SAW menyebutkan inilah tawakalnya burung. Yaitu apa? Dia berusaha menjemput rezeki itu. Jadi tadi hati kita bersandar kepada Allah, dan tapi tangan kita mencari sebab. Nah, mencari sebab ini juga harus diperbaiki, Ustaz. Hendaklah kita menjauhi perkara-perkara yang haram. Ya kan ada orang istilah yang penting usaha. Nah, ya ini jauhilah yang haram, karena kata Nabi SAW, ayyuhan nasu ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, hendaklah kalian memperbagus caramu menjemput rizki, khudhu ma halla wa da'u ma haruma, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Karena memang yang haram ini sedikit sebetulnya, Ustaz, ya, tapi saya kenapa begitu kuat menggoda manusia. Ya, sampai ada istilah, Ustaz, jangankan yang halal, yang haram aja susah katanya. Nah, ini keliru, ya. Allah Ta'ala menjadikan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram, Ustaz. Cuma syaitan berusaha menarik kita kepada yang haram ini. Maka jauhi. Jadi usaha yang seperti mencari kedukun, Ustaz, atau disyariatin, atau dengan cara-cara yang tidak ada syariatnya dari kita. Apalagi yang mencari rezeki ini, Ustaz, Masya Allah, banyak hal-hal yang membuat orang lari kepada kesyirikan, kepada klinik, Ustaz. Ya, pesugihan, Masya Allah, ya, dengan tirakatan, intinya adalah meminta pertolongan kepada selain Allah Azza Jalla. Pemirsa, Ar-Razzaq, dialah Allah Rabb kita yang maha menjamin rezeki. Minta sama Allah Azza Jalla, minta kepada, makanya ada doanya, Ustaz. Nabi di antara doanya mengajarkan kita, Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dari yang halal, dari yang haram. Cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Penuhilah kebutuhanku dengan keutamaanmu, bukan kepada yang lain. Amman siwak, jadi kita betul-betul menutup pintu dari selain Allah, hanya Allah Azza Jalla yang menjamin rezeki kita. Nah, itu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Jadi tawakal itu bukan pasrah, ya. Bukan kita diam di rumah kemudian nanti rezeki Allah akan datang, bukan gitu, ya. Nah, Ustaz. Justru tawakal itu adalah kita menyerahkan hasil kepada Allah, tapi kita tetap berusaha gitu, Ustaz. Tetap kita menggerakkan tangan kita atau mencari al-akhdhu bil asbab tadi, mencari asbab. Dan dalam mencari sebab ini juga ada poin penting nih. Apa itu, sebagai seorang muslim tadi, sebagai aturan bahwa ternyata ada batasan-batasan sesuatu yang haram, cara mencari yang haram itu juga tidak dibenarkan gitu.